Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam Morning Spirit. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk waktu di hari baru yang Kau berikan pada kami. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejar terus hikmat Allah. Amsal 1 ayat 20 sampai dengan 21. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Beberapa waktu lalu, saya merasa kecewa terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Karena waktu itu saya pikir, mengapa pemerintah terkesan diam saja terhadap satu pentolan dari kelompok anarkis yang baru pulang dari luar negeri. Tetapi kekecewaan saya terobati karena ternyata Pak Jokowi mengambil langkah yang tidak terduga untuk meredam sekaligus menekan pergerakan pentolan beserta organisasinya. Bahkan seorang pengamat sosial politik, Denny Siregar, mengatakan bahwa hal itu adalah langkah catur yang brilian dari Pak Jokowi. Bagi saya, langkah catur Pak Presiden adalah langkah yang berasal dari kebijaksanaan. Berbicara tentang kebijaksanaan, kitab Amsal adalah kitab yang termasuk kitab yang berisikan hikmat. Dan di dalam Amsal 1 ayat 20 sampai 21 berbicara tentang hikmat yang bersuara dengan nyaring di tempat-tempat umum. Dalam bahasa Ibrani, kata hikmat itu bentuk kata benda feminim. Jadi oleh seorang pendeta menyebut Amsal 1 ayat 20 sampai 21 itu ibarat seperti seorang wanita yang ideal, bahkan sempurna, sedang berteriak dengan nyaring di berbagai tempat umum dengan berkata, "Siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman." Di seluruh Alkitab, konsep hikmat digambarkan sebagai wawasan yang menuntun pada menjalani hidup dengan baik. Orang bijak menggunakan kombinasi pengetahuan yang diperoleh dan pengalaman hidup ini untuk membuat keputusan yang baik yang mengarah pada hasil yang positif. Kamus Inggris Oxford mendefinisikan kebijaksanaan sebagai kemampuan menilai dengan benar dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan perilaku. Di sini kebijaksanaan lebih dari sekadar pengetahuan. Itu adalah prasyarat untuk kehidupan yang sukses. Jadi dari dua ayat di atas, ada beberapa hal yang saya simpulkan tentang hikmat Alkitab ini. Hikmat Alkitab ini tentunya adalah hikmat yang dari Allah, yang ingin diberikan Allah kepada manusia, agar manusia terhindar dari perbuatan bodoh dan berdosa. Kedua, hikmat tersebut mudah ditemukan oleh manusia, seperti dinyatakan bahwa ia berseru-seru di tempat umum. Tiga, hikmat tersebut dapat dipelajari oleh semua level sosial, level pemikiran manusia. Empat, hikmat tersebut merupakan personifikasi dari Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa.
5. Hikmat tersebut akan diberikan kepada manusia yang mencarinya. Sebab itu, marilah kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita sudah bertemu dengan hikmat tersebut. Tetapi menjadi pertanyaan yang penting bagi kita, yaitu, sudahkah kita mengelaborasi pertemuan dan relasi dengan Kristus? Mengelaborasi tersebut berarti kita semakin mendalami, semakin mengenali Kristus yang kita sembah, kita puji tersebut. Kita harus memiliki pengalaman dengan Kristus secara langsung. Jadi, bukan mengetahui tentang Yesus Kristus dari cerita, khotbah, ataupun tulisan orang lain. Tentu relasi atau bergaul dengan Tuhan Yesus adalah suatu hal yang konkret. Walaupun Tuhan tidak dapat kita lihat, tetapi kita dapat berkomunikasi dengan Dia. Kita dapat mendengar suaranya, terutama dari Alkitab, dari orang-orang yang dipakai Tuhan, dari berbagai peristiwa, dari gerakan hati oleh Roh Kudus, dan lain sebagainya. Dan percayalah bahwa Roh Kudus akan memimpin kita dalam melakukan komunikasi dengan Allah. Sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, pagi ini saya rindu kita semua berjanji untuk memulai pergaulan yang semakin erat dengan Allah. Dan percayalah, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Allah tidak akan sia-sia. Akan ada hal-hal khusus yang kita dapatkan dari Tuhan dalam relasi dengannya. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama. Kami mohon, ajarilah, doronglah kami untuk terus mempunyai kerinduan untuk bergaul erat dengan diri-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati.